Halo sahabat pendengar, dimanapun Anda berada. Di bawah langit emas Mesir kuno, di mana sungai Nil mengalir seperti urat nadi kehidupan, berdirilah sebuah kerajaan penuh keagungan dan misteri. Dari padang pasir yang luas hingga kuil-kuil megah yang menjulang, inilah negeri para Fir'aun. Negeri yang menganggap rajanya bukan hanya manusia, tetapi the living God, dewa yang berjalan di antara manusia. Sekitar tahun 1303 sebelum Masehi, di Istana Agung Tanis, lahirlah seorang bayi laki-laki. Namanya Ramses, putra dari Fir'aun Seti yang pertama dan Ratu Tuya. Tangisannya menggema di ruang suci, di bawah naungan patung Dewa Ra. Para pendeta berbisik, "The gods have blessed Egypt with the blood of kings." Dewa telah memberkati Mesir dengan darah para raja. Dari kecil, Ramses tidak dibesarkan seperti anak biasa. Ia adalah pewaris tahta, dan sejak usia dini, ia ditempa untuk menjadi penguasa. Ia belajar menunggang kuda perang, memahami strategi militer, mempelajari tulisan hieroglif, serta mengenal hukum dan ritual para dewa. Dalam istana yang dipenuhi cahaya obor dan ukiran emas, sang ayah menanamkan pesan yang tak pernah dilupakannya. Kekuatan sejati bukan hanya ada di pedang, tapi di kehendak untuk tidak pernah menyerah. Ramses muda tumbuh menyaksikan ayahnya memimpin Mesir dengan tangan besi. Ia ikut dalam ekspedisi militer, melihat pasukan berbaris menembus pasir, dan memahami arti kemenangan maupun pengorbanan. Dari pengamatan itu, terbentuklah dalam dirinya karakter yang tangguh, penuh ambisi dan haus kejayaan. Sejak saat itu, Ramses bertekad, ia tidak hanya akan menjadi penguasa, ia akan menjadi legenda. Pada masa itu, Mesir merupakan pusat dunia. Kekayaan mengalir dari tanah subur di sepanjang sungai Nil, dari Nubia di selatan hingga perbatasan Syria di utara. Namun, di balik kemegahan itu selalu ada bayang-bayang ancaman. Bangsa Het di utara, pemberontakan di perbatasan selatan, dan intrik perebutan kekuasaan di dalam istana sendiri. Ramses tumbuh dalam dunia di mana hanya yang terkuat yang akan dikenang. Ketika usianya baru mencapai 14 tahun, Ramses telah diangkat menjadi Prince Regent, penguasa muda yang memerintah bersama ayahnya. Dan ketika Fir'aun Seti meninggal dunia, tahta emas Mesir berpindah ke tangannya. Dengan mahkota kebesaran dan cambuk kekuasaan di genggaman, Ramses berdiri di hadapan rakyatnya. Ribuan orang bersujud, para pendeta menundukkan kepala. Dan di bawah langit merah Mesir, suara mereka menggema, "Hidup Ramses, the son of Ra, the chosen of Amun." Maka dimulailah masa pemerintahan yang kelak menjadi legenda. Masa di mana seorang manusia berusaha menjadi abadi. Ramses yang kedua, the Great Pharaoh, penguasa yang namanya akan dikenang selama lebih dari 3.000 tahun. Ia adalah simbol kekuatan, kebesaran, dan tekad manusia untuk menantang waktu itu sendiri. Sang raja dari segala raja, Ramses, anak matahari, penerus para dewa Mesir. Ketika Ramses II naik tahta, Mesir sedang berada di puncak kejayaannya. Ia mewarisi kerajaan yang luas, makmur, dan disegani oleh dunia kuno. Namun, di balik kemegahan itu, tersembunyi beban yang berat. Tanggung jawab untuk menjaga kekuasaan yang diwariskan oleh para dewa. Bagi rakyat Mesir, Fir'aun bukan hanya raja. Ia adalah the son of Ra, anak dari dewa matahari, penghubung antara langit dan bumi. Segala ucapannya adalah hukum. Segala tindakannya adalah kehendak para dewa. Dan kini, sosok muda bernama Ramses harus membuktikan bahwa ia pantas menyandang gelar ilahi itu. Ramses mulai memerintah dengan keyakinan penuh. Ia menempatkan dirinya sebagai pusat kekuasaan, bukan hanya politik, tapi juga spiritual. Ia sadar
Untuk menjadi abadi, ia harus menanamkan namanya tidak hanya di hati rakyatnya, tapi juga di batu, di tembok, dan di setiap bait doa yang terucap di kuil-kuil Mesir. Langkah pertama yang ia lakukan adalah memperkuat kekuatan militer. Ia melatih pasukannya dengan disiplin ketat, membangun garnisun di perbatasan, dan memperluas armada kereta perangnya. Di setiap parade militer, ia muncul dengan pakaian emas berkilau, mahkota kembar Mesir atas dan bawah di kepalanya, dan cambuk kekuasaan di tangan kanannya. Rakyat menyambutnya dengan sorak, karena di mata mereka, Ramses bukan hanya manusia, ia adalah dewa yang hidup. Namun, kekuasaan selalu menuntut pengakuan. Ramses ingin lebih dari sekedar menjadi penerus ayahnya. Ia ingin dikenal sebagai the greatest ruler of all Egypt. Dan untuk itu, ia harus menunjukkan kekuatannya kepada dunia luar. Bangsa Het di utara masih menjadi ancaman besar. Di sepanjang sungai Orontes, dua kekuatan besar bersiap saling berhadapan. Ramses tahu, hanya dengan kemenangan besar, ia bisa mengukir namanya dalam sejarah. Di dalam negeri, Ramses memperkuat fondasi keagamaan. Ia menjadikan kota Pi-Rameses yang kelak dikenal sebagai Per-Ramses sebagai pusat pemerintahan barunya. Kota ini dibangun dari dasar, istana megah, taman suci, pelabuhan besar, dan kuil-kuil untuk dewa Amun, Ra, dan Ptah. Setiap batu yang disusun, setiap patung yang diukir, semuanya membawa satu pesan. Ramses adalah Mesir, dan Mesir adalah Ramses. Di tengah masa pembangunan dan konsolidasi kekuasaan itu, Ramses menikahi seorang wanita yang kelak akan menjadi cinta sejatinya. Namanya berarti the most beautiful one, yang paling cantik. Ia bukan hanya ratu, tetapi juga pendamping spiritual dan politik sang Firaun. Wajah Nefertari diabadikan di kuil-kuil, disetarakan dengan Dewi Hathor, lambang cinta dan keindahan. Hubungan mereka menjadi simbol keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, antara kekuasaan dan kasih sayang. Namun di balik semua kemegahan itu, Ramses menyadari satu hal. Semua dewa, semua kuil, dan semua rakyat melihatnya bukan sebagai manusia. Ia tidak boleh lemah, tidak boleh ragu. Setiap gerakannya harus sempurna, karena bagi Mesir, kesempurnaan sang Firaun adalah jaminan bagi kelangsungan dunia. Ia adalah pusat alam semesta. Ia adalah the living Horus, jelmaan dewa di bumi. Dan dengan kesadaran itu, Ramses memulai perjalanan panjangnya untuk membangun sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah nama yang akan melampaui masa, mengalahkan waktu, dan hidup dalam setiap legenda yang diceritakan ribuan tahun kemudian. Ramses tahu, kekuasaan sejati bukan hanya tentang memerintah, tetapi tentang meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus oleh sejarah. Tahun 1274 sebelum Masehi. Langit Mesir menyala merah di ufuk timur. Pasukan besar bersiap di tepi sungai Nil. Kereta perang berderak, panah disiapkan, dan genderang perang mulai ditabuh. Di hadapan mereka berdiri Firaun Ramses yang kedua, dalam baju perang bersinar keemasan, cambuk kekuasaan di tangan kanan, dan mahkota kembar Mesir di kepala. Ia memandang ke arah utara, ke tanah Syria, tempat kota Kades berdiri. Di sanalah musuh terbesar Mesir menanti, bangsa Het, kerajaan kuat dari Anatolia. Pertempuran di Kades bukan sekadar perang antara dua bangsa. Ini adalah benturan kehendak antara dua penguasa besar dunia kuno, Ramses dari Mesir dan Muatali dari Het. Keduanya ingin menguasai jalur perdagangan penting di Suria yang menjadi kunci kekayaan dan kekuasaan di Timur Dekat. Dan Ramses tahu, kemenangan di sana akan mengukir namanya selamanya.
Ia memimpin sekitar 20.000 prajurit Mesir dibagi menjadi 4 divisi besar, Amun, Ra, Ptah, dan Set. Masing-masing membawa nama dewa, simbol keagungan dan perlindungan ilahi. Namun, perjalanan menuju Kades tidak mudah. Medan yang panas, jarak yang jauh, dan tipu daya musuh membuat pasukan Ramses menghadapi tantangan berat. Ketika pasukan Mesir tiba di dekat Kades, mereka menerima kabar dari 2 pengintai Het yang mengaku membelot. Mereka mengatakan bahwa pasukan Het telah mundur jauh ke utara. Ramses percaya pada laporan itu, memerintahkan pasukan utamanya untuk beristirahat. Tapi itu adalah jebakan. Kebenaran baru terungkap ketika ribuan kereta perang Het muncul dari balik bukit dan menyerang mendadak. Pasukan Mesir hancur berantakan. Divisi Ra terpukul mundur. Kereta perang Mesir terpisah dan kocar-kacir. Namun, di tengah kekacauan itu, Ramses tidak lari. Ia naik ke atas keretanya, memegang busur dan cambuk, dan berteriak kepada pasukannya, "Mesir tidak akan jatuh hari ini." Sendirian, ia memimpin serangan balik. Catatan di dinding kuil Abu Simbel kelak menulis bagaimana sang Fir'aun bertempur tanpa rasa takut, menembakkan panah ke arah musuh sambil mengendarai kereta perangnya. Ia menembus barisan musuh seperti badai gurun yang tak terbendung. Keberaniannya menginspirasi pasukannya untuk bangkit kembali. Pertempuran berlangsung sengit. Selama berjam-jam, Mesir dan Het saling menghancurkan. Debu, darah, dan teriakan memenuhi udara. Ketika pasukan bantuan Mesir tiba, keseimbangan berubah. Ramses berhasil memukul mundur bangsa Het dan merebut kembali kendali atas Kades. Namun, kemenangan itu tidak mutlak. Kedua pihak akhirnya mundur, lelah, dan kehilangan ribuan prajurit. Mesir mengklaim kemenangan, tapi kota Kades tetap tidak sepenuhnya jatuh ke tangan Ramses. Walau begitu, dalam catatan sejarah Mesir, perang ini digambarkan sebagai kemenangan besar, sebuah propaganda megah yang memuliakan Fir'aun sebagai pahlawan yang diselamatkan langsung oleh Dewa Amun. Kisah pertempuran itu diukir di kuil Luxor, Karnak, dan Abu Simbel. Gambar Ramses ditampilkan dengan dada tegak, wajah penuh keberanian, panah tertarik, kereta perang melaju menembus musuh. Ia menulis kisahnya sendiri di batu, agar generasi demi generasi hanya mengingat satu hal, bahwa Ramses II, sang Fir'aun Agung, berdiri sendiri melawan ribuan musuh dan tidak pernah menyerah. Dari Perang Kades lahirlah 2 hal penting, legenda tentang keberanian seorang raja dan perjanjian damai tertulis pertama dalam sejarah manusia. Setelah bertahun-tahun, Mesir dan Het menandatangani kesepakatan damai yang diukir dalam lempengan perunggu, perjanjian yang menandai akhir dari permusuhan panjang. Ramses mungkin tidak menaklukkan Kades sepenuhnya, tapi ia telah menaklukkan sesuatu yang lebih besar, rasa takut. Dan dengan keberanian itu, ia menegaskan bahwa ia bukan hanya penguasa Mesir, tetapi juga simbol kekuatan dan kehormatan bagi seluruh dunia kuno. Di balik segala kemegahan, kuil-kuil megah, dan patung-patung kolosal, sejarah mencatat bahwa masa pemerintahan Ramses II juga bersinggungan dengan kisah besar yang hidup dalam kepercayaan 3 agama besar dunia. Kisah tentang seorang nabi yang menantang seorang raja, tentang Nabi Musa dan Firaun Mesir. Catatan sejarah Mesir tidak pernah secara jelas menyebut nama Nabi Musa, namun banyak peneliti dan sejarawan percaya bahwa Firaun yang berkuasa saat Nabi Musa hidup adalah Ramses II, raja besar yang menganggap dirinya perwujudan dewa di bumi. Kisah ini dimulai di tengah masa keemasan Mesir, ketika rakyat Ibrani hidup sebagai budak di bawah kekuasaan Firaun. Mereka bekerja membangun kota dan kuil, mengangkat batu-batu besar di bawah panas terik padang pasir. Mesir makmur, tapi sebagian dari kejayaannya dibangun di atas penderitaan manusia. Di saat itulah lahir seorang anak dari kaum Ibrani, Musa. Menurut kisah suci,
Bayi ini diselamatkan dari perintah Firaun yang memerintahkan semua bayi laki-laki Ibrani dibunuh. Ia ditemukan oleh putri Firaun dan dibesarkan di istana, mungkin di istana Ramses itu sendiri. Mereka tumbuh di bawah langit yang sama. Ramses sebagai pewaris tahta, Nabi Musa sebagai anak angkat istana. Dua jiwa yang kelak akan berhadapan dengan takdir yang saling bertentangan. Tahun demi tahun berlalu, Ramses menjadi Firaun yang perkasa. Nabi Musa yang dibesarkan dalam kemewahan istana, meninggalkan Mesir dan kembali sebagai utusan Tuhan, membawa pesan kebebasan. Ia datang ke hadapan Firaun dan berkata, "Biarkan umatku pergi." Bagi Ramses, kata-kata itu adalah penghinaan. Bagaimana mungkin seorang mantan rakyat, bahkan seorang yang ia kenal sejak muda, berani menentang perintah ilahi dari seorang Firaun, dewa hidup Mesir? Ia menatap Nabi Musa dan berkata dengan dingin, "Aku tidak mengenal Tuhanmu, dan aku tidak akan membiarkan bangsa itu pergi." Maka dimulailah rangkaian peristiwa yang mengguncang Mesir. Air sungai Nil berubah menjadi darah. Katak memenuhi tanah, lalat, belalang, dan penyakit menimpa manusia dan ternak. Kegelapan menutupi Mesir selama 3 hari penuh. Setiap tulah datang sebagai peringatan, namun hati Ramses tetap keras. Ia tidak mau tunduk. Ia adalah dewa di bumi, atau begitulah yang ia yakini. Hingga akhirnya datang tulah terakhir. Kematian anak-anak sulung di seluruh Mesir. Bahkan putra Firaun sendiri tidak luput dari takdir itu. Di malam yang sunyi, tangisan memenuhi istana. Ramses yang selama ini tidak pernah mengenal rasa takut, kini berlutut dalam kesedihan. Untuk pertama kalinya, sang dewa di bumi merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Ia memanggil Nabi Musa dan dengan suara lemah berkata, "Pergilah, bawalah rakyatmu dan tinggalkan Mesir." Dan Nabi Musa pergi, memimpin bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan, perjalanan yang dikenal sebagai The Exodus. Namun ketika rombongan itu telah jauh, hati Ramses berubah. Kemarahan dan keangkuhan mengambil alih dirinya. Ia memerintahkan pasukan kereta perangnya untuk mengejar Nabi Musa dan bangsanya hingga ke tepi Laut Merah. Disitulah, menurut kisah suci, terjadi keajaiban. Laut terbelah dua. Nabi Musa dan kaumnya menyeberang di antara dinding air yang menjulang di kiri dan kanan. Dan ketika pasukan Ramses mengejar, laut kembali menutup. Gelombang besar menelan seluruh kereta, prajurit, dan sang Firaun sendiri. Beberapa catatan kuno menyebut bahwa tubuh Ramses ditemukan utuh, tidak hancur oleh air atau waktu. Sebagian menganggap itu sebagai bukti dari kisah suci itu, tanda kekuasaan Tuhan atas manusia yang sombong. Namun bagi sejarawan, itu adalah simbol bahwa bahkan raja terbesar pun tidak bisa melawan kehendak alam dan takdir. Pertemuan Ramses dan Nabi Musa adalah kisah dua takdir besar. Yang satu mewakili kekuasaan duniawi, yang satu membawa cahaya wahyu ilahi. Dan dalam benturan itu, sejarah manusia belajar satu hal yang tak terbantahkan, bahwa tidak ada kerajaan, tidak ada kuasa, dan tidak ada nama yang bisa menandingi kehendak Sang Pencipta. Tubuh Ramses diawatkan dengan penuh kehormatan. Proses mumifikasi dilakukan selama berbulan-bulan dengan ritual suci dan persembahan kepada para dewa. Lalu jasadnya dibaringkan di lembah para raja, di sebuah makam yang megah di tebing barat Thebes. Petinya diselimuti emas dan batu mulia, sementara mantra-mantra dari Book of the Dead dibacakan untuk menuntun jiwanya menuju keabadian. Namun, sejarah punya cara sendiri untuk berbicara. Berabad-abad kemudian, makam Ramses ditemukan dan tubuhnya masih utuh. Kulitnya kecoklatan, rambutnya masih ada, giginya masih lengkap. Seolah waktu sendiri enggan menyentuhnya. Sebagian orang melihatnya sebagai simbol keabadian yang ia dambakan.
Sebagian lain melihatnya sebagai peringatan bahwa bahkan raja terbesar pun pada akhirnya hanyalah manusia yang akan berbaring di bawah bumi yang sama. Kini, tubuh Ramses II terbaring di Museum Kairo. Orang-orang datang dari seluruh dunia untuk melihat wajah sang Firaun yang agung. Mereka menatap sosok yang dulu menguasai tanah dari Nubia hingga Suria, yang namanya diukir di batu selama ribuan tahun, dan yang kisahnya masih hidup di dalam kitab suci. Dan dalam keheningan ruang kaca itu, seolah terdengar bisikan dari masa lalu. Lihatlah, aku Ramses, raja dari segala raja. Aku pernah memerintah dunia, tapi kini aku hanyalah saksi waktu. Ramses mungkin telah tiada, tetapi suaranya masih bergema di setiap batu yang ia tinggalkan, di setiap hieroglif yang menceritakan pertempurannya, di setiap kuil yang menatap langit Mesir dengan gagah dan tenang. Dan mungkin di balik semua kebesaran itu, ada pesan yang disampaikan waktu kepada kita semua, bahwa yang abadi bukanlah tubuh, bukan pula tahta atau kemegahan. Yang benar-benar abadi adalah cerita. Cerita tentang seorang raja yang menantang waktu, tentang manusia yang berusaha menjadi dewa, tentang Ramses yang agung, raja dari segala raja, penguasa yang bahkan setelah kematian masih hidup dalam sejarah, dalam legenda, dan dalam ingatan umat manusia.